Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Chandra, NIM 120400012 dari Prodi Teknik Telekomunikasi angkatan 2020, mata kuliah Sistem Embedded kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu dari Sistem Embedded, yaitu menjelaskan tentang sensor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor tegangan listrik. Ini merupakan daftar isi dari yang penjelasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada parameter, yang ketiga itu ada fitur dan spesifikasi, dan yang keempat itu ada pinout modul sensor, yang kelima itu desain konstruksi dan cara kerja, dan yang keenam itu ada contoh penerapan dengan Arduino. Nah, ini merupakan jenis sensor pada sensor tegangan listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor tegangan DC 0 sampai 25 volt. Nah, sensor ini merupakan sensor yang berguna untuk mendeteksi dan mengukur sebuah tegangan. Jadi sensor ini itu bekerja dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan resistor, karena di sini itu terdapat resistor, dua resistor. Nah, di mana tegangan input yang dibaca pada output modul ini akan dilakukan pembagian 5 terhadap tegangan inputnya. Nah, ini merupakan parameter. Jadi parameter yang diukur pada sebuah sensor ini itu adalah tegangan listrik pada rangkaian DC dengan rentang tegangannya itu dari 0 hingga 25 volt. Nah, tegangan listrik pada suatu rangkaian DC itu sangat penting untuk dipantau atau dikendalikan dalam berbagai macam aplikasi. Nah, misalnya itu dalam bidang industri, itu tegangan listrik pada mesin dan peralatan itu harus dipantau dan dikontrol dengan baik agar bekerja dengan efisien dan aman tentunya. Nah, lalu ada pada kendaraan bermotor, itu tegangan pada baterai dan sistem pengisian itu harus dipantau dan dijaga agar kendaraan dapat beroperasi dengan baik. Nah, lalu ada pada proyek elektronik, itu tegangan pada sirkuit itu juga harus dipantau dan disesuaikan dengan nilai. Jadi akan didapatkan nilai yang diinginkan. Nah, ini merupakan fitur dan spesifikasi dari sensor tegangan DC 0 sampai 25 volt. Nah, yang pertama itu ada tegangan inputnya itu 0 dari 0 hingga 25 volt. Lalu yang kedua itu ada rentang deteksi tegangannya dari 0,02445 hingga 25 volt. Nah, yang ketiga itu ada resolusi tegangan analognya 0,00489 volt. Nah, yang keempat itu tidak memerlukan komponen eksternal. Yang kelima itu mudah digunakan dengan microcontroller. Jadi sangat mudah dihubungkan atau disambungkan dengan microcontroller. Dan yang keenam itu kecil, murah, dan mudah tersedia. Jadi tersedia di mana saja, entah itu online maupun offline. Yang ketujuh itu dimensinya itu sangat kecil, dari 4 kali 3 dikali 2 cm. Nah, yang terakhir itu ada jenis sinyal keluarannya itu sinyal analog. Jadi berkomunikasinya sensor ini itu secara analog masih, belum digital. Nah, ini merupakan pinout modul sensor. Nah, yang pertama itu ada VCC. VCC itu terminal positif sumber tegangan eksternal dari 0 hingga 25 volt. Lalu yang kedua itu ada ground. Ground itu atau GND ini merupakan terminal negatif pada sumber tegangan eksternal. Nah, lalu S. S ini itu pin analog yang akan terhubung ke pin analog pada microcontroller. Jadi ini nanti akan terhubung ke pin A0 pada microcontroller. Nah, lalu ini ada plus, ini tidak terhubung. Kalau minus itu atau GND itu pin ground yang terhubung ke ground microcontroller. Nah, ini merupakan desain konstruksi dan cara kerja. Ya, jadi desain konstruksinya itu seperti ini ya. Itu dari VCC, lalu karena tadi dijelaskan di awal itu sensor ini merupakan pembagi tegangan resistif. Jadi di sini itu ada dua buah resistor. R1 itu 30 kilo ohm dan R2 itu 7,5 kilo ohm. Jadi komponen utama pada sensor tegangan ini tuh ya dua buah resistor ini, ya R1 dan R2 ini. Nah, cara kerjanya itu eh, pembagi tegangan. Jadi prinsipnya itu dapat dilihat pada rumus ini. Awal mulanya itu V out sama dengan VCC dikali 7,5 kilo ohm dibagi 7,5 kilo ohm ditambah 30 kilo ohm. Nah, dapatkanlah sederhananya itu V out sama dengan VCC dikali 1/5. Nah, jadi prinsip pada rangkaian ini atau sensor ini itu membagi tegangan VCC menjadi 5 kali lebih kecil. Karena VCC dikali 1/5 atau sama aja dengan dibagi 5 gitu. Nah, misal VCC-nya itu 25 volt, maka keluaran dari rangkaiannya itu hanya 5 volt karena 25 dibagi 5. Nah, lalu jika VCC-nya itu 50 volt, maka output tegangan
rangkaiannya itu adalah 10 volt, 50 dibagi 5. Nah, dikarenakan Arduino itu mempunyai tegangan maksimalnya itu hanya 5 volt, berarti tidak boleh memberi tegangan VCC pada sensor ini di atas 25 volt. Karena nantinya itu rangkaiannya kan akan tegangannya akan melebihi 5 volt. Jadi bisa buat Arduino itu menjadi rusak. Ini merupakan contoh penerapan dari menggunakan Arduino dari sensor tegangan ini. Yang pertama itu dideklarasi terlebih dahulu. Ini ada integer analog pin A0. Nah, pin A0 ini yang terhubung pada pin S modul sensor. Nah, lalu ada float V modul, float hasil, float R1 nilainya 30.000 ohm atau 30 kilo ohm, lalu R2 nilainya itu 7.500 ohm. Nah, ini integer value. Nah, lalu di setupnya, pin mode-nya analog pin input sebagai inputnya. Jadi dibaca secara analog, lalu serial begin 9600. Lalu akan muncul judulnya itu kayak di atas di serial monitor itu mengukur tegangan DC. Ini merupakan rumusnya terdapat di void loop atau perulangannya. Value sama dengan analog read. Jadi nilainya itu berapa? Dibaca dari pin yang masuk tadi, input yang didapatkan itu berapa, lalu V modul itu value-nya tadi yang didapatkan dikali 5 dibagi 1024, lalu untuk hasil itu V modul dibagi R2 dibagi R1 ditambah R2. Ini yang akan tampil di serial monitor, serial print-nya itu ada tegangan keluaran modulnya berapa dengan satuannya volt, lalu hasil pengukurannya berapa dengan satuan volt. Nah, ini merupakan rangkaian dari penerapan sensor ini dengan menggunakan Arduino. Jadi pin S tadi itu terhubung dengan pin A0 pada Arduino, lalu plus itu terhubung pada 5 volt dan minus ini terhubung pada ground. Nah, ini merupakan hasilnya dari yang didapatkan dari serial monitor, yaitu ini tadi sesuai dengan printnya mengukur tegangan DC. Nah, itu berapa? Ternyata didapatkan tegangan keluaran modulnya itu 4,995 volt dan hasil pengukurannya itu 24,976. Jadi didapatkan tegangan keluaran modulnya itu tadi dari ini. Dari sini tadi value dikali 5,0 dibagi 1024. Nah, hasilnya 4,995 volt dan hasil pengukurannya itu 24,976 didapatkan dari hasilnya tadi V modul dibagi R2 dibagi R1 ditambah R2. Nah, didapatkanlah hasil 24,976. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.